Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 541. Emosi gelisah tetap ada di hati setiap prajurit kerajaan naga. Sejauh ini, sudah ada 2 seniman bela diri kerajaan naga yang dinobatkan sebagai Raja Seni Bela Diri peringkat 4, tetapi raja-raja dipegang oleh Depu. Selanjutnya, ada Mito Yangping lagi. Hampir pasti Wang Zhongwang lahir di Mito Yangping dan Dep. Mito Yangping dapat mengalahkan Luang Zhao Hesan peringkat 6, dan ada Luang peringkat 6 di sisi baiknya. Kekuatan raja, dan kali ini pertempuran raja telah meningkatkan kesulitan. Diperkirakan secara konservatif bahwa itu harus sekitar Luang peringkat kelima. Jika Mito Yangping akhirnya bernama Luang peringkat kelima, maka raja-raja kali ini adalah Mito Yangping dan Depu, dan jika Mito Yangping dinobatkan sebagai Luang peringkat 6, maka raja-raja adalah Mito Yangping. Tidak peduli apa hasilnya, itu tidak ada hubungannya dengan kerajaan naga. Karena tidak ada yang percaya bahwa Stephen Lin dapat dinobatkan sebagai Raja Bela Diri peringkat kelima atau lebih tinggi di tangan Wei Aning, yang terlalu sulit. Meskipun Dewa Perang itu adil, jika Wei Aning secara langsung memberi Stephen Lin sedetik seperti Zhao Tuntian sebelumnya, dan tidak membiarkan Stephen Lin mengambil tindakan, maka Stephen Lin secara alami akan berakhir seperti Chen Xiwo, maka semua antisipasinya juga berubah menjadi sebuah gelembung. Hei, memikirkan hal ini, banyak orang menghela nafas sedih. Menurut pendapat mereka, para prajurit kerajaan naga mungkin telah berakhir dalam pertempuran raja ini. Stephen Lin duduk bersila di tanah, memegang telepon di tangannya. Pada saat ini, peluang Stephen Lin di pasar utama menjadi gila, dari 1,22 sebelumnya menjadi 4,8. Dengan kata lain, jika Anda membeli $1, Stephen Lin bisa mendapatkan mahkota raja-raja, dan Stephen Lin benar-benar mendapatkan raja-raja, maka Anda bisa mendapatkan 4 yuan dan 8. Ini sudah menjadi odd ke-11 di antara semua pemain yang berpartisipasi. Dan semua ini karena apa yang dikatakan Wei Aning sebelumnya. Stephen Lin memandang Wei Aning dan menemukan bahwa Wei Aning juga menatapnya. Apalagi Wei Aning sedang memegang ponsel seperti dia. Tiba-tiba, Wei Aning tersenyum pada Stephen Lin. Stephen Lin menyipitkan matanya, lalu mengangkat tangan kanannya dan mengangkat jari tengahnya. Melihat adegan ini, Wei Aning tertawa sangat bahagia. Dia bahkan mengangkat teleponnya dan mengirim pesan teks ke Stephen Lin. Kamu sangat menarik, tetanggaku. Nomor yang mengirim pesan teks itu tidak dikenal, tetapi Stephen Lin mengetahuinya dan pasti mengirimnya dari Wei Aning, karena ketika Wei Aning masih Chen Duo, dia tahu telepon Stephen Lin. Nomor. Terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri, kali ini kamu tidak bisa melarikan diri, jawab Stephen Lin. Apakah kamu benar-benar ingin mengungkapkan wajah tiranmu yang sebenarnya? Wei Aning bertanya. Coba tebak. Stephen Lin bertanya. Tebak aku. Wei Aning bertanya. Setelah Stephen Lin melihat kalimat ini, dia mencibir dan meletakkan teleponnya. Pertempuran berlanjut. Satu persatu, pembangkit tenaga listrik melangkah ke lapangan, menggunakan langkah terkuat mereka pada Dewa Perang, dan kemudian dengan mudah dikalahkan oleh Dewa Perang. Dibandingkan dengan babak pertama, kemungkinan dinobatkan sebagai raja di babak kedua menjadi lebih rendah, dan hanya satu pembangkit tenaga listrik barat yang dinobatkan sebagai Raja Seni Bela Diri tingkat pertama. Melihat semakin sedikit orang yang menerima kanonisasi, Mito Yohei akhirnya berangkat. Setelah kanonisasi prajurit gagal, Mito Yangping dengan tenang berjalan ke platform kompetisi. Dia tidak melompat di panggung kompetisi dengan postur berlebihan seperti yang lain, dia hanya berjalan ke tepi panggung kompetisi, dan kemudian meletakkan tangannya di atas panggung kompetisi dengan sedikit kekuatan, dan seluruh orang melompat ke kompetisi. Panggung seperti ini. Dengan penampilannya, perhatian semua orang tertuju padanya,
bahkan termasuk 10 dewa perang teratas. Tidak bisa dipungkiri bahwa Mito Yohei adalah orang terkuat di bawah usia 30 tahun di dunia saat ini. Dia baru berusia 29 tahun ini, dan dia telah mengalahkan Raja Bela Diri peringkat 6 Zhao Hesan secara langsung. Bakat seperti itu ditakdirkan bagi Mito Yang Hei untuk meninggalkan bekas yang kuat di dunia prajurit di masa depan. Beberapa orang bahkan menyimpulkan bahwa dalam 10 tahun, Mito Yang Hei pasti akan menjadi dewa perang lokal di negara Lembah Kaki. Dewa perang masa depan sudah cukup untuk menarik perhatian 10 dewa perang di lapangan, karena orang di depannya sangat mungkin menjadi lawan dari dewa perang ini. Dari cekungan kaki, maka dia dan 10 dewa perang mungkin berada di tempat yang sama, medan perang. Untuk secara pribadi memahkotai dewa perang masa depan sebagai raja, ini juga merupakan hal yang sangat terhormat bagi dewa perang. Adapun apakah 10 dewa perang teratas akan diam-diam membunuh Mito Yohei, tidak perlu memikirkannya. 10 dewa perang teratas mewakili wajah seni bela diri kerajaan naga. Selama bertahun-tahun, 10 dewa perang teratas dapat menjadi digunakan di seluruh dunia. Pengakuan adalah karena ketidakberpihakan mereka. Jika tidak, orang-orang dari negara lain tidak akan datang ke kerajaan naga untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja. Oleh karena itu, sangat mustahil bagi 10 dewa perang teratas untuk membunuh Mito Yohei, karena jika mereka melakukannya, kredibilitas 10 dewa perang teratas di negara naga akan hilang sama sekali. Ini merupakan pukulan bagi seni bela diri. Dari negara naga, Mito Yohei, pertahananku menempati urutan pertama di antara 10 dewa perang teratas. Kamu dapat memilihku sebagai lawanmu. Aku akan berdiri diam dan menyerang sebentar, teriak Raja Naga Emas Kitian. Begitu Raja Naga Emas membuka mulutnya, Guan Feibai juga mengikuti. Mito Yohei, kamu dapat memilihku, aku bersedia bertarung denganmu untuk beberapa putaran lagi. Sehingga kamu benar-benar dapat merasakan apa itu God of War. Ini akan menjadi penting untuk pertumbuhan masa depanmu. Ini membantu. Ayo, pas lama, jika kamu ingin berbicara tentang pertempuran, itu harus kegembiraan bertarung denganku, kamu tidak bisa melakukannya. Dewa lain dari kata perang. Prajurit negara naga di luar lapangan melihat bahwa para dewa perang menawarkan berbagai kondisi untuk bermain melawan Mito Yohei, dan mereka merasa sedikit sedih. Akan sangat bagus jika adegan ini terjadi pada prajurit negara naga. Undangan aktif dari para prajurit negara naga dewa perang, yang berarti pengakuan mereka terhadap pihak lain, dan pengakuan ini merupakan kehormatan besar. Sekarang, kehormatan ini milik orang-orang dari negara Footpen, dan prajurit kerajaan naga secara alami akan merasa tidak nyaman, tetapi mereka tidak dapat memprotes, karena dalam pertempuran raja ini, tidak ada perbedaan antara domestik dan asing, terlepas dari ras. Bagi dewa perang, kualitas bakat menentukan sikap mereka. Jika Mito Yohei memiliki bakat yang baik, maka sikap mereka terhadap Mito Yohei secara alami akan menjadi baik. Yohei Mito terlalu menakutkan. Rekor mengalahkan Martial King peringkat 6 pada usia 29 belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak heran para dewa perang tidak bisa duduk diam, kata Bi Feiyun. Kebanggaan surga, siapa yang tidak ingin dikalahkan? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Di panggung kompetisi, menghadapi para dewa perang yang menawarkan berbagai kondisi, Mito Yang Ping tidak tergerak sama sekali. Begitu dia naik ke panggung, matanya tertuju pada Xiao Chen-tian, yang menduduki peringkat pertama di para dewa perang. Terlepas dari dewa perang lain apapun yang dia katakan, matanya tidak pernah melihat ke arah lain. Melihat Mito Yohei seperti ini, para dewa perang lainnya berhenti berbicara, karena mereka tahu bahwa Mito Yohei telah memilih lawannya. Benar saja, di bawah perhatian semua orang, Mito Yohei menunjuk Xiao Chen-tian dan berkata, aku memilihmu sebagai lawanku. Petik 2. Lawan. Ketika dua kata ini keluar dari mulut Mito Yang Hei, seniman bela diri kerajaan naga yang telah lama tertekan akhirnya tidak bisa menahannya. Kamu pikir kamu siapa?
kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi lawan Xiao Zanshen? Anak bodoh, bahkan jika kamu bekerja keras selama 100 tahun, kamu tidak sebaik jari Xiao Zanshen. Don, kamu tidak berpikir kamu telah dikalahkan. Seorang raja bela diri peringkat 6 dapat berbicara kasar kepada Xiao Zanshen, bahkan jika kamu adalah solo lai dari negara lembah kaki, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Xiao Zanshen. Prajurit negara naga meraung penuh semangat. Sambil berteriak, sepertinya hanya dengan cara ini untuk bisa melampiaskan dendam. Hahaha, seniman bela diri kerajaan naga, aku mati tertawa, hanya berteriak, tetapi sebenarnya tidak ada yang bisa bertarung. Kata Deb sambil tertawa lebar. Banyak orang memandang Deb dengan marah. Deb tertawa sembrono dengan master barat lainnya di sekitarnya. Dia tidak memperhatikan tatapan orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang di sekitarnya tidak bisa melakukan apapun selain melotot. Anak muda pemberani, ketika aku seusiamu, aku sama beraninya denganmu, dan justru karena keberanian inilah aku terus mendaki gunung seni bela diri. Xiao Chen-tian tidak marah karena dua kata lawan, tetapi mulai berbicara dengan Mito Yohei dengan senyum lembut. Mito Yangping sedikit terkejut, dia berpikir bahwa kata-katanya akan membuat marah Xiao Chen-tian, tetapi Xiao Chen-tian tidak merasa marah sama sekali. Memikirkan hal ini, Mito Yangping melipat tinjunya dan berkata kepada Xiao Chen-tian, di negara Footpen kami, tidak peduli apakah Anda orang biasa atau master hebat, selama kami berdiri di platform kompetisi, kami adalah lawan satu sama lain, dan lawan tidak tinggi atau rendah. Terlepas dari apakah Anda tinggi atau rendah, menggunakan semua kekuatan Anda untuk mengalahkan lawan adalah rasa hormat terbesar untuk lawan dan rasa hormat terbesar untuk pertempuran. Petik 2. Itu benar. Xiao Chen-tian mengangguk, lalu menatap para prajurit kerajaan naga yang mengaum. Dia berkata, pernahkah kamu mendengar? Orang-orang baru berusia 29 tahun dan dapat mengatakan hal-hal yang masuk akal seperti itu, tetapi apakah kamu memiliki keterampilan lain? Selain mengutuk, mendengar kata-kata Xiao Chen-tian, mereka yang berteriak keras segera menghilang suara. Mereka mungkin tidak takut pada Mito Yangping, tetapi mereka benar-benar tidak berani menghormati Xiao Chen-tian. Xiao Chen-tian selalu berdiri di atas dewa perang, dan dia telah berkontribusi pada negara. Jika Anda tidak menghormati orang seperti itu, Anda sama sekali tidak memiliki tempat di kerajaan naga. Saya akan menekan kekuatan saya ke tingkat yang sebanding dengan Anda, dan membimbing Anda untuk melepaskan potensi dalam tubuh Anda selama pertempuran. Proses ini mungkin sedikit sulit bagi Anda, tetapi manfaatnya juga besar. Saya harap Anda dapat memahaminya. Ambil kesempatan, Xiao Chen-tian berkata kepada Mito Yangping. Mendengar ini, Mito Yangping membungkuk dengan serius, terima kasih Dewa Perang Xiao, meskipun saya tahu bahwa saya bukan lawan Anda, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk bertarung dengan Anda. Ayo. Xiao Chen-tian melepas mantelnya, menggerakkan tangan dan kakinya, mengulurkan jari-jarinya dan memberi isyarat kepada Mito Yangping. Terserah kamu. Mito Yangping menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba melaju ke arah Xiao Chen-tian. Sebuah kontes antara jenius dimulai. Bab 542. Dalam pertempuran raja, umumnya ada dua cara bagi dewa perang untuk menguji para prajurit. Salah satunya adalah yang digunakan oleh semua orang sebelumnya. Biarkan para prajurit menggunakan gerakan terkuat melawan dewa perang, lalu biarkan dewa perang hakim perang menurut kekuatan gerakannya. Kekuatan prajurit akhirnya memberi prajurit itu posisi yang akurat. Ada metode lain yang jarang digunakan, tetapi sekali digunakan, berarti dewa perang yang menggunakan metode ini memiliki hati yang mencintai bakat. Metode ini adalah bahwa dewa perang menekan kekuatan dan melawan prajurit yang menerima kanonisasi. Cara pengoperasiannya sangat sederhana, yaitu God of War memadatkan kekuatan hingga level tertentu, lalu bertarung dengan warrior dengan level kekuatan ini, untuk memaksimalkan semua potensi dan kartu truf sang warrior, dan kemudian memberikan prajurit posisi berdasarkan ini.
Metode ini sangat sederhana untuk dioperasikan, tetapi sangat memakan waktu dan tenaga. Menekan kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa Anda tekan dengan santai jika Anda mau, sama seperti Anda dapat memukul 1000 pound dengan satu pukulan, tetapi sekarang Anda diharuskan untuk memukul 300 pound dengan satu pukulan, yang pasti lebih sulit bagi Anda daripada memukul 1000 pound dengan satu pukulan mudah, karena ada masalah kontrol yang terlibat. Sekuat God of War, Anda secara alami dapat mengontrol kekuatan Anda sendiri, tetapi begitu Anda mengontrol kekuatan Anda, itu berarti mengubah kebiasaan bertarung Anda yang biasa, yang benar-benar berbahaya bagi seniman bela diri God of War, tetapi metode ini dapat memaksimalkan tampilan kekuatan pamungkas dari seniman bela diri yang diuji dapat membuat pemosisian paling akurat, dan bahkan dalam prosesnya, seniman bela diri yang diuji dapat merasakan ranah dewa perang terlebih dahulu, yang juga dapat memainkan peran besar dalam meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Kekuatan. Itu sebabnya dikatakan bahwa dewa perang menggunakan metode ini untuk menguji prajurit, yang berarti bahwa dewa perang memiliki cinta untuk prajurit ini. Jika tidak, mengapa dewa perang membuang begitu banyak waktu pada Anda? Di panggung kompetisi, Mito Yangping segera berkelahi dengan Xiao Chen-Tian. Begitu keduanya bertarung, ada seruan dari tempat kejadian. Ternyata Mito Yang Hei menunjukkan kemampuan bertarung yang sangat luar biasa. Orang-orang yang hadir semuanya kuat, meskipun mereka tidak signifikan dibandingkan dengan God of War, tetapi mereka masih memperhatikan orang-orang. Baik itu kecepatan, kekuatan, atau gaya bertarung, Mito Yohei jauh melampaui yang lain yang hadir. Xiao Chen-Tian dengan sengaja menekan kekuatannya menjadi sekitar Raja Bela Diri peringkat ke-6, dan dia dan Mito Yangping terus-menerus bertarung satu sama lain di lapangan. Seiring waktu berlalu, Xiao Chen-Tian perlahan meningkatkan kekuatannya. Mito Yohei juga mengatasi dengan tenang dari awal, dan secara bertahap menjadi sedikit sulit. Namun, dari sudut pandang adegan, Mito Yohei masih dapat mendukung, dan, dalam situasi tertekan seperti itu, potensi Mito Yohei juga dikembangkan secara bertahap oleh Xiao Chen-Tian di bawah bimbingan Xiao Chen-Tian. Jadi setelah bermain sebentar, Mito Yangping sebenarnya perlahan-lahan mendapatkan kembali kerugiannya. Ini seperti mengangkat barbel. Anda perlahan-lahan menambahkan potongan barbel. Setelah Anda menambahkannya ke batas Anda, tambahkan sedikit lagi. Ini sering memudahkan Anda untuk menembus batas, dan setelah menembus batas, kemampuan Anda akan ditingkatkan sedikit. Mito Yohei saat ini persis seperti ini. Xiao Chen-Tian memberinya cukup waktu untuk membiarkan dia berjuang di bawah tekanan, dan setelah berjuang, dengan bakat Mito Yohei, dia dengan mudah melanggar batasnya. Mito Yohei menjadi lebih kuat lagi selama pertempuran. Ini adalah keuntungan dari penindasan kekuatan God of War dan pertarungan serius melawan Teste. Tentu saja, tidak semua orang dapat menerobos di bawah tekanan berat. Semakin baik bakat, semakin besar kemungkinan menerobos. Ini adalah salah satu alasan mengapa tidak semua dewa perang menggunakan metode ini untuk melawan subjek tes, karena bakat bisa sangat bagus sehingga ada terlalu sedikit orang yang memenuhi persyaratan God of War. Pada saat ini, bahkan Deb berhenti menertawakan prajurit kerajaan naga. Dia berdiri di sana menyaksikan pertarungan Mito Yangping, wajahnya bermartabat dan ada sedikit rasa iri. Kualifikasi Mito Yangping pasti kelas 1, jadi Xiao Chen-Chai akan menggunakan metode ini untuk membimbingnya, dan meskipun kekuatan Deb telah mencapai Raja Seni Bela Diri peringkat ke-5, dia sudah hampir berusia 50 tahun. Perbedaan Mito Yang Hei tidak sedikit-sedikit, jadi dia tidak punya cara untuk mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu dari God of War. Sejujurnya, Deb juga sangat iri dengan Mito Yohei. Lagi pula, kesempatan untuk melawan God of War terlalu sedikit, terutama saat ini. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa God of War tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap Anda. Kesempatan lain, tetapi, jika suatu hari Dewa Perang mengambil inisiatif untuk menemukan Anda, itu pada dasarnya berarti Anda sudah selesai.
Dengan berlalunya waktu, Mito Yohei telah sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan saat ini. Pada saat ini, Xiao Chen sekali lagi meningkatkan kekuatannya. Hampir dalam sekejap mata, Mito Yohei sekali lagi benar-benar tertekan, ketenangannya menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh kelelahan. Xiao Chen terus memukul tubuhnya, dan setiap pukulan membuat Mito Yangping sangat sakit. Namun, Mito Yangping masih bertahan dan berjuang. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk mengalahkan Mito Yangping, dia masih membimbing Mito Yangping, mencoba merangsang lebih banyak potensinya. Bagaimana bisa ada begitu banyak potensi untuk dirangsang, tidak peduli seberapa kuat Mito Yangping, dia hanya seorang pemuda berusia 29 tahun, hampir. Guan Feibai berdiri di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam. Tepat ketika dia selesai berbicara, Mito Yohei menerobos lagi. Itu benar, itu melanggar batas sekali lagi. Kecepatan dan kekuatannya tiba-tiba meningkat di bagian lain, dan semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa dari kelelahan untuk menghadapinya, ia secara bertahap berubah menjadi beberapa trik yang kadang-kadang dapat mengambil alih dari Xiao Chen. Meskipun hanya membutuhkan beberapa trik sesekali, itu berarti kekuatan keseluruhan meningkat. Ini adalah satu-satunya pikiran di benak semua orang. Mito Yohei ini jelas merupakan karakter yang lahir untuk pertempuran. Dia mampu menerobos 2 kali berturut-turut dalam pertempuran, yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia normal. Jenius. Bahkan Stephen Lin harus menghela nafas saat ini. Mito Yohei ini jelas salah satu jenius paling menakutkan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dia menerobos dirinya sendiri 2 kali dalam satu pertempuran. Saya telah melihatnya sendiri, dan sekarang saya telah melihatnya pada orang lain, dan itu adalah pertama kalinya. Namun, bahkan jika Mito Yohei menerobos dirinya sendiri dan menstabilkan situasi untuk sementara, serangan Xiao Chen masih sangat kuat. Pada akhirnya, setelah bertahan selama sekitar 1 menit, Mito Yangping ditembak jatuh oleh Xiao Chen dari panggung kompetisi. Mito Yohei jatuh ke tanah, memerah dan sesak napas. Atas nama Dewa Perang, aku mengkanonisasi Mito Yangping sebagai Raja Bela Diri peringkat 6. Kata Xiao Chen. Raja Bela Diri peringkat ke-6. Ini adalah hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan semua orang. Diperkirakan, karena Mito Yangping telah mengalahkan Raja Bela Diri peringkat ke-6 Zhao Hesan sekitar 2 bulan yang lalu, sehingga diharapkan ia dinobatkan sebagai peringkat 6. Tanpa diduga, itu karena keseluruhan kesulitan menganugerahkan raja kali ini telah meningkat. Bahkan Zhao Hesan, dalam pertempuran menganugerahkan raja ini, saya khawatir dia hanya bisa menyegel Raja Bela Diri peringkat ke-5, tetapi Mito Yangping langsung menyegelnya. Untuk peringkat ke-6, itu berarti bahwa Mito Yangping saat ini pasti telah mencapai tingkat Raja Bela Diri peringkat 7 yang asli. Jika Anda pergi bertarung dengan Zhang Wuqi, Tuan Huan Hai, dan Raja Bela Diri peringkat ke-7 ini, bahkan jika Anda tidak bisa menang, saya khawatir itu pasti dalam waktu singkat. Tidak bisa kalah. Mito Yohei jelas merupakan Raja Bela Diri peringkat 7 yang mengenakan pakaian Raja Bela Diri peringkat 6. Semua orang memandang Mito Yohei dengan kekaguman dan kekaguman di mata mereka. Seorang Raja Bela Diri peringkat 7 berusia 29 tidak pernah muncul dalam seluruh sejarah umat manusia. Terima kasih. Mito Yangping membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak membimbingnya, 2 terobosan barusan tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, busur ini pasti dari dalam dirinya. Tepuk-tepuk-tepuk, seseorang bertepuk tangan. Semua orang melihat orang yang bertepuk tangan dan menemukan bahwa itu adalah Stephen Lin. Setelah ragu-ragu sebentar, banyak orang bertepuk tangan bersama Stephen Lin. Meskipun seorang prajurit dari negara Lembah Kaki telah memenangkan gelar Raja Bela Diri peringkat ke-6, kinerja prajurit negara Lembah Kaki ini mengagumkan, dan pada saat yang sama, kinerja Xiao Chen juga mengagumkan. Di era 1990-an, Xiao Chen,
sebagai dewa perang kerajaan naga, membimbing putra bangga dari sebuah negara Futpen. Hati seperti ini mewakili sikap negara besar dari kerajaan naga. Apakah itu Mito Yangping atau Xiao Chentian, mereka semua layak menerimanya. Tepuk tangan untuk mereka. Banyak petarung di Liga UKC juga bertepuk tangan. Meskipun kubunya berbeda, kebanyakan dari mereka masih memiliki nilai yang benar. Penampilan Mito Yangping dan Xiao Chentian juga meyakinkan orang-orang ini, jadi mereka semua mengikutinya. Bahkan Dep, yang telah mencibir para prajurit kerajaan naga, bertepuk tangan bersama saat ini. Semua orang yang hadir bertepuk tangan, dan Mito Yohei berjalan ke samping di tengah tepuk tangan, lalu berdiri di sana dengan tenang. Setelah waktu yang lama, tepuk tangan berhenti, dan pertempuran untuk menyegel raja berlanjut. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya. Di pasar utama, Mito tidak memiliki peluang, dan taruhan padanya telah ditangguhkan. Lagi pula, sekarang Mito Yangping telah memenangkan gelar Wuwang peringkat ke-6, dan dia berada di peringkat pertama di sisi terang, dan satu-satunya yang dapat mengancamnya adalah Stephen Lin. Secara kebetulan, lawan Stephen Lin adalah Wei Aning. Maka satu-satunya ancaman ini tentu saja bukan ancaman. Stephen Lin melihat bahwa peluangnya telah meningkat menjadi 30. Artinya, jika Anda membelinya untuk memenangkan raja segala raja, jika Anda memenangkan $1, Anda bisa mendapatkan $30. Stephen Lin mengirim pesan ke Dong Jian. Serahkan semua uang tunai dan semua pinjaman yang dapat diminta pada tahap ini pada saya. Petik 2. Oke. Dong Jian menjawab dengan cepat. Stephen Lin meletakkan ponselnya dan melihat ke platform kompetisi. Pada titik ini, pertempuran untuk raja hampir berakhir. Stephen Lin tersenyum, karena itu masalahnya, saatnya dia bermain. Bab 543. Gagal menyegel raja. Dewa perang berdiri di arena dan mengumumkan dengan ringan. Wu Qing peringkat ke-10 lainnya gagal dinobatkan sebagai raja, dan dia berjalan menuruni panggung kompetisi dengan sedih. Selanjutnya, Xiao Chentian berteriak. Semua orang memandang Stephen Lin pada saat yang sama. Pada saat ini, Stephen Lin adalah satu-satunya yang tersisa yang belum berpartisipasi dalam pertempuran untuk menyegel raja. Adapun partisipasi terakhir Stephen Lin dalam pertempuran raja, semua orang yang hadir benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Jelas bukan karena Stephen Lin ingin menjadikan dirinya yang terakhir. Pasti dia menunda waktu. Jika ya, itu pasti akan menyeret waktu ke yang terakhir, sehingga saya bisa menonton beberapa pertempuran lagi. Namun, tidak peduli berapa lama waktu tunda, apa yang seharusnya datang akan tetap datang. Semua orang berjuang untuk menyegel raja, dan hanya Stephen Lin yang tersisa. Kemudian, Stephen Lin harus bertarung, kecuali Stephen Lin secara sukarela melepaskan kesempatan ini. Namun, apakah Stephen Lin akan menyerah? Ini jelas tidak mungkin. Sebelumnya, Stephen Lin mendaftar untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk gelar raja di bawah harapan banyak orang. Jika dia tidak bertarung, reputasinya akan anjlok. Giliranku. Stephen Lin meregangkan pinggangnya dan berkata kepada Bi Feiyun, "Bitua, nanti aku akan memberimu hadiah." Petik 2. Apa? Bi Feiyun memandang Stephen Lin dengan heran, tidak tahu apa yang dijual di dalamnya. Labu Stephen Lin, obat apa? Stephen Lin berjalan langsung ke panggung kompetisi, melompat ke panggung kompetisi. Di seberang Stephen Lin berdiri deretan 10 dewa perang. Pada saat ini, semua 10 dewa perang memandangnya, termasuk Zhao Tuntian, yang selalu sibuk makan. Zhao Tuntian menyeka minyak dari sudut mulutnya, tersenyum dan berkata kepada Stephen Lin, "Kamu dapat memilih saya." Petik 2. Begitu Zhao Tuntian mengatakan ini, ekspresi semua orang di lapangan berubah. Zhao Tuntian sebenarnya meminta Stephen Lin untuk memilihnya. Anda tahu, bahkan ketika Mito Yohei naik, Zhao Tuntian tidak pernah membiarkan Mito Yohei memilihnya. Di bawah tatapan kaget semua orang,
Guan Fei Bai juga berbicara. Kamu juga bisa memilihku, aku tertarik untuk bertarung denganmu. Guan Fei berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa untuk memilih saya belum pernah menemukan kebangkitan sifat ganda sebelumnya, dan saya benar-benar ingin bertarung. Kata Raja Naga Emas Qi Fei. Ini milikku, jangan ambil, atau aku tidak akan bahagia. Kata Wei Aning bercanda. Bakat bagus milik seluruh kerajaan naga. Di masa depan, kebanggaan kerajaan naga masih harus dikanonisasi oleh saya. Dewa perang lain berdiri dan berkata. Dalam sekejap mata, para dewa perang di lapangan sudah bertengkar. Semua orang ingin melawan Stephen Lin, dan mereka tampak lebih mendesak daripada Mito Yohei sebelumnya. Kali ini semua orang tercengang. Bagaimana ini berbeda dari naskah yang dipikirkan semua orang? Bukankah seharusnya Stephen Lin yang naik ke atas panggung, lalu memilih Wei Aning, lalu Wei Aning membunuh Stephen Lin dalam hitungan detik? Mengapa begitu banyak dewa perang bermunculan untuk mencari Stephen Lin? Dan dia masih terlihat seperti pertengkaran. Apakah Stephen Lin ini lebih potensial daripada Mito Yohei? Stephen Lin, kamu dapat memilih siapapun yang kamu inginkan. Pada tahap kompetisi ini, tidak ada yang bisa memaksamu untuk melakukan apa yang tidak ingin kamu lakukan. Kata Xiao Chen-tian ringan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang Wei Aning. Kata-kata Xiao Chen-tian sepertinya menunjuk langsung ke Wei Aning. Aku tidak memaksanya. Wei Aning menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sebenarnya, saya sudah punya pilihan, kata Stephen Lin tiba-tiba. Begitu Stephen Lin membuka mulutnya, semua orang dengan sadar menutup mulut mereka. Setelah berdiskusi dengan tuanku Bi Feiyun, aku memutuskan untuk memilih dewa perang Wei Aning Wei. Kata Stephen Lin. Menguasai. Mendengar kata-kata Stephen Lin, banyak orang tercengang, terutama Bi Feiyun. Dia bahkan tidak tahu kapan dia menjadi Tuan Stephen Lin, dan bukankah Tuan Stephen Lin adalah seorang tiran? Semua orang mungkin bertanya-tanya mengapa Bi Feiyun adalah tuanku. Sebenarnya, Bi Feiyun adalah tuanku sejak lama. Tiran adalah guru pencerahanku, dan Bi Feiyun adalah guruku yang terkenal di jalan seni bela diri. Dia memberiku sebuah banyak petunjuk, dan itulah mengapa saya mendapatkan hasil yang saya miliki sekarang. Stephen Lin menjelaskan. Mendengar kata-kata Stephen Lin, banyak orang memandang Bi Feiyun. Tidak heran Bi Feiyun datang ke Gunung Longshu bersama Stephen Lin, dan berani menyukai bahwa Stephen Lin ternyata adalah murid Bi Feiyun. Banyak orang menunjukkan kesadaran yang tiba-tiba. Mustahil. Mao Yi berseru bersemangat, kamu sama sekali bukan murid Bi Feiyun. Kamu beberapa kali menolak permintaan Bi Feiyun untuk menerimamu sebagai muridnya. Kamu berbohong, pembohong. Apakah itu bohong? Hanya saja aku tidak ingin orang tahu tentang hubungan saya dengan Bilao. Namun, hari ini saya berpartisipasi dalam pertempuran raja, dan saya tidak berencana untuk terus menyembunyikan masalah ini. Saya dapat memiliki prestasi hari ini, sebagian karena dari Tuan Tiran, tetapi Penatua Bi juga merupakan kontributor yang hebat. Mengambil kesempatan ini hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Penatua Bi atas bimbingannya. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada Bi Feiyun. Bi Feiyun berdiri di kejauhan, matanya dipenuhi air mata yang sudah bergerak. Sebagai orang yang telah berkecimpung dalam seni bela diri selama beberapa dekade, dia tidak tahu apa maksud Stephen Lin ketika dia muncul seperti ini. Stephen Lin memainkan pertunjukan semacam itu untuk membantunya melampiaskan amarahnya. Begitu Stephen Lin menunggu dan mendapat nilai bagus, itu akan menjadi pujian Bi Feiyun. Jika nilai Stephen Lin lebih baik dari Wu Ping, maka pusat perhatian Bi Feiyun bisa langsung menaungi Mao Yi. Ternyata ini adalah hadiah yang diberikan Stephen Lin padanya. Jika bukan karena begitu banyak orang yang menonton, Bi Feiyun pasti sudah menangis, dan sekarang dia harus menahan air mata. Bagaimanapun, pertempuran untuk gelar raja belum berakhir. Tuan,
Saya selalu percaya bahwa Anda adalah guru terbaik. Mereka yang mengkhianati Anda pasti akan menyesalinya. Stephen Lin berteriak pada Bi Feiyun dengan tinjunya. Bi Feiyun mengangkat tinjunya dengan gemetar dan mengangguk ke Stephen Lin. Berpura-puralah, mari kita bicarakan setelah kamu dinobatkan sebagai Raja Bela Diri peringkat 5. Mao Yi berkata dengan jijik. Wu Ping juga mendengus dingin. Sebelumnya, informasi publik Stephen Lin adalah bahwa Martial King peringkat kedua berada di sekitar Martial King peringkat ketiga. Kali ini pertempuran untuk menyegel raja lebih sulit, jadi akan lebih baik baginya untuk memiliki Raja Bela Diri peringkat kedua, seperti kekuatan ini tidak ada artinya bagi Wu Ping sama sekali. Stephen Lin tersenyum, memandang Wei Aning dan berkata, "Ayo, Wei Zanshen." Petik 2. Ayo, Stephen Lin, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan menyelesaikan situasi di depanmu, jika kamu tidak harus melakukannya. Yang terbaik, kamu akan dihukum. Apa yang saya bunuh, jika Anda menggunakan semua kekuatan Anda, maka semua yang Anda rencanakan untuk disembunyikan pasti akan terungkap. Ini adalah dilema bagi Anda. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana Anda akan menyelesaikannya. Wei Aning berkata dengan mata menyipit. Tuan saya pernah memberitahu saya bahwa ketika menghadapi masalah yang sulit, itu sangat sederhana, cukup pukul saja, kata Stephen Lin. Maka itu tergantung pada seberapa keras tinjumu, kata Wei Aning. Kamu akan segera tahu. Stephen Lin berkata, menggerakkan tangan dan kakinya, lalu dia mengulurkan tangannya ke belakang dan menekannya pada bagian tertentu untuk menariknya keluar. Taji tulang ditarik keluar dari tulang belakang oleh Stephen Lin. Tindakan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat seseorang yang bisa mengeluarkan sesuatu dari tulang punggung mereka. Stephen Lin mengesampingkan taji tulang, memandang Wei Aning dan berkata, kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Petik 2. Wei Aning menatap Stephen Lin dengan penuh semangat dan berkata, kamu sebenarnya memilih untuk mengekspos dirimu sendiri, ini tapi aku tidak pernah memikirkannya. Menarik, sangat menarik, hahaha. Ada apa? Seseorang bertanya dengan curiga di luar lapangan. Orang-orang yang hadir saling memandang dengan cemas dan menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang dimainkan Stephen Lin. Pada saat ini, punggung Stephen Lin mulai menekuk dengan aneh. Tulang belakang menonjol ke kulit di bagian belakang, dan tubuh bagian atas Stephen Lin dengan cepat membungkuk. Dalam sekejap mata, Stephen Lin berubah menjadi orang tua yang membungkuk. Adegan ini mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Bi Feiyun berdiri di kejauhan dan berkata pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Di panggung kompetisi, 10 dewa perang teratas mengerutkan kening. Mereka berpengetahuan luas, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk melihat Stephen Lin berubah dari seorang pria muda menjadi seorang pria tua bungkuk. Selain itu, perawakannya yang bungkuk ini Pak Tua, bagaimana persis sama dengan tiran legendaris. Hahaha, menarik, sangat menarik, terlalu menarik untuk menggunakan kartu begitu muncul, itu terlalu menarik. Seru Wei Aning dengan penuh semangat. Di kejauhan, Mito Yang Ping mengerutkan kening dan menatap Stephen Lin. Dia menemukan bahwa Stephen Lin saat ini persis sama dengan tiran yang dia lawan sekali lebih dari sebulan yang lalu. Satu-satunya perbedaan adalah wajahnya. Trik ini berasal dari tuanku, sang tiran. Stephen Lin membungkuk dan menatap Wei Aning dan berkata, trik ini disebut wanian. Wanian. Mendengar ini, semua orang tampak bingung. Bagaimana mungkin ada gerakan seperti itu di dunia ini, dan orang-orang akan menjadi tua segera setelah mereka terbiasa. Ini dari tuanmu. Kamu menjelaskannya dengan baik, hahaha. Biarkan aku menguji seberapa kuat gerakanmu, kata Wei Aning, mengambil beberapa langkah dan datang ke Stephen Lin seperti teleportasi, dan kemudian melompat tinggi, pukulan berat menghantam ke Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di tempat dan menatap Wei Aning yang ditinju dengan pukulan. Cahaya dingin melintas di matanya.
Dia mengepalkan tangan kanannya dan melemparkannya ke belakang, lalu membantingnya ke depan. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Tepat ketika semua orang tidak sempat terkejut bahwa Stephen Lin telah meninju Wei Aning secara merata, tangan Stephen Lin tiba-tiba terus bergerak maju, sementara tangan Wei Aning mundur tak terkendali. Saat berikutnya, tubuh Wei Aning terbang keluar. Stephen Lin datang ke punggung Wei Aning dalam sekejap, lalu mengepalkan tinjunya erat-erat dan memukul bagian belakang kepala Wei Aning dengan keras. Ledakan. Wei Aning tidak punya waktu untuk bertahan, dan ditinju oleh Stephen Lin, seluruh tubuhnya terbanting keras ke tanah, menghancurkan tanah ke dalam lubang yang dalam. Stephen Lin berdiri di dekat lubang, membungkuk, dan berkata dengan ringan, "Bangun, biarkan aku bersenang-senang hari ini." Petik 2. Di dalam lubang, Wei Aning berdiri perlahan. Ada darah di sudut mulutnya. Melihat jejak darah itu, semua orang yang hadir merasakan hawa dingin masuk dari telapak kaki mereka, langsung ke dahi mereka. Bab 544 Melawan Dewa Perang. Stephen Lin, secara frontal, melukai Dewa Perang. Fakta ini hampir meruntuhkan pandangan dunia semua orang. Dia, seorang seniman bela diri peringkat 10 berusia 29 tahun, benar-benar melukai 10 dewa perang teratas ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran raja untuk pertama kalinya. Bagaimana ini mungkin? Ini seperti siswa sekolah dasar yang bermain head-up 1v1 dengan bintang NBA, dan siswa sekolah dasar juga melempar bola terlebih dahulu. Dep dan pembangkit tenaga listrik barat lainnya menatap panggung kompetisi dengan mata tercengang. Mereka berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kerajaan naga yang dapat melakukan pertunjukan yang lebih menakjubkan, tetapi Stephen Lin mengejutkan semua orang sedemikian rupa. Lebih jauh, Mito Yohei melipat tangannya dan menatap Stephen Lin di lapangan. Pada saat ini, ada keraguan di benaknya, yaitu, apakah orang di depannya adalah seorang tiran, atau murid tiran yang menggunakan trik unik tiran. Jika magang seorang tiran yang menggunakan trik tiran, penampilannya benar-benar luar biasa, tetapi jika orang ini adalah seorang tiran, maka segalanya menjadi menarik. Di panggung kompetisi, alis para dewa perang yang menyaksikan pertempuran mengerutkan kening. Dewa perang terluka, ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Stephen Lin ini sedikit kuat terlalu menakutkan. Semua orang melihat penampilan Stephen Lin saat ini, dan mereka sedikit bingung, karena sosok Stephen Lin saat ini persis sama dengan tiran. Satu-satunya perbedaan dari tiran adalah wajahnya, tetapi apa yang disebut perbedaan ini hanya membutuhkan manusia. Masker kulit dapat teratasi. Ini sangat kuat. Wei Aning menggerakkan tangan dan kakinya saat dia berbicara, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya. Seperti yang saya katakan, jika Anda keluar dari langkah ini, tidak akan ada jalan untuk kembali, kata Stephen Lin. Kamu tampak sangat percaya diri. Wei Aning bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, hari ini kamu akan mati. Petik 2. Hahaha, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana aku mati. Kata Wei Aning, lengannya tersentak hebat. Aura luar biasa kuat meletus dari tubuh Wei Aning. Ini aku yang sebenarnya. Wei Aning memandang Stephen Lin dengan mata merah dan berkata, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa kengerian dewa perang. Saat kata-kata itu jatuh, Wei Aning tubuh tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul lagi, Wei Aning sudah datang ke Stephen Lin. Tinjunya cepat dan keras, mengenai wajah Stephen Lin. Murid Stephen Lin sedikit menyusut, dan kemudian mengangkat tangannya. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, kedua tangan bertabrakan setidaknya 100 kali. Gelombang kejut yang mengerikan mengalir keluar dari posisi di mana kedua tangan bertabrakan dan menyebar ke segala arah. Memanggil, Wei Aning tiba-tiba mengubah gaya tinjunya. Gaya tinju sengit asli langsung menjadi sangat aneh. Namun, kecepatan reaksi Stephen Lin juga top-notch, dan gaya tinjunya berubah hampir pada saat yang sama, hanya memblokir tinju Wei Aning.
Tinju keduanya terhuyung lagi, dan hati semua orang yang dikejutkan oleh suara tinju terhuyung-huyung itu berdebar. Tiba-tiba, tubuh Stephen Lin tiba-tiba merosot, menghindari serangan Wei Aning, dan setelah dia kepanasan, dia menamparkan tangannya ke tanah dan menendang kakinya dengan tajam. Wei Aning tampaknya tidak menyangka bahwa Stephen Lin akan membuat perubahan seperti itu. Tidak siap, dagu Wei Aning ditendang oleh tendangan Stephen Lin, dan dia terbang ke langit. Stephen Lin menamparkan tanah dengan keras dengan kedua tangan, dan terbang ke udara dengan kekuatan reaksi, mengejar Wei Aning dalam sekejap. Wei Aning dengan paksa membalikkan tubuhnya ke udara dan melemparkan beberapa pukulan ke arah Stephen Lin dengan cara yang bertentangan dengan hukum fisika. Stephen Lin memutar tubuhnya tanpa ekspresi, dan juga menghindari tinju Wei Aning dengan cara yang melanggar hukum fisika. Setelah itu, Stephen Lin tiba-tiba membalikkan tubuhnya, dan setelah memutar kaki kanannya di udara selama lebih dari setengah lingkaran, dia menyapu tubuh tinju Wei Aning. Ledakan. Wei Aning jatuh ke tanah seperti bola meriam, dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Stephen Lin tidak berhenti, pusat gravitasinya tenggelam, dan tubuhnya turun dengan cepat. Dia ingin memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya, tetapi pada saat ini, sesosok bangkit dari panggung kompetisi. Kecepatan di mana sosok itu lepas landas hampir sama dengan kecepatan dia turun. Dalam sekejap mata, orang-orang telah datang ke Stephen Lin. Pupil Stephen Lin tiba-tiba melebar, dan dia memblokir tangannya di depannya. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Kepala Wei Aning baru saja mengenai tangan Stephen Lin. Kekuatan benturan yang mengerikan menghantam tubuh Stephen Lin ke langit, dan pada saat yang sama, tinju Wei Aning bergerak ke arah Stephen Lin saat ini. Bang bang bang. Tinju Wei Aning jatuh di lengan Stephen Lin seperti tetesan hujan. Lengan Stephen Lin seperti besi tuang, menghalangi tinju Wei Aning. Kemudian, Stephen Lin menembakkan cambuk, dan sekali lagi menuju Wei Aning. Wei Aning mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Ledakan. Di udara, tubuh Wei Aning dengan cepat terbang secara diagonal ke depan, dan Stephen Lin juga jatuh secara diagonal dari udara ke tanah karena gaya reaksi. Tepuk tangan. Dengan dua suara yang tajam, Stephen Lin dan Wei Aning jatuh ke tanah hampir bersamaan, dan mereka berdiri di kedua sisi platform kompetisi, terpisah puluhan meter. Pertempuran berhenti untuk sementara waktu, dan keduanya berdiri saling berhadapan, saling memandang. Semua orang di sekitarnya membuka mulut mereka tanpa sadar. Pertarungan tangan kosong barusan jelas merupakan pertarungan tangan kosong yang paling seru sejauh ini di Battle of the Kings. Setiap serangan kedua pria itu mengandung estetika kekerasan tanpa akhir. Disinilah pertempuran raja. Ini pada dasarnya adalah dua dewa perang dengan kekuatan yang sama yang saling bertarung. Melihat seluruh pertempuran raja, siapa yang bisa melakukan Stephen Lin seperti ini, bertarung dengan 10 dewa perang teratas seperti ini. Mito Yohei di kejauhan meletakkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Dia sudah tahu hasil akhir dari pertempuran untuk mahkota ini, jadi dia merasa tidak perlu tinggal di sini, karena tinggal di sini hanya bisa menjadi latar belakang seseorang. Pada saat ini, dia sangat ingin kembali ke negara lembah kaki, untuk mencerna perasaan bertarung melawan Xiao Chen-Tian sebelumnya, dan membuat dirinya lebih kuat. Dia percaya bahwa suatu hari, dia akan bisa mengejar Stephen Lin. Atau mengejar seorang tiran. Apakah itu Stephen Lin atau tiran? Mereka telah menjadi target Mito Yangping untuk mengejar ketinggalan. Dep dan pusat kekuatan barat lainnya masih berdiri di sana. Dia juga tahu hasil akhir dari pertempuran untuk raja ini, tetapi dia harus tinggal di sini, mendapatkan informasi sebanyak mungkin, dan kemudian merangkum informasi tersebut ke markas aliansi UKC. Biarkan orang-orang di markas besar memutuskan bagaimana menghadapi Stephen Lin. Adapun prajurit kerajaan naga, mereka tidak sabar untuk merayakannya saat ini. Stephen Lin telah bertarung dengan Wei Aning begitu lama, dan Wei Aning belum menekan kekuatannya, jadi Stephen Lin sudah menjadi raja bela diri peringkat 9.
Karena itu masalahnya, maka tidak akan ada ketegangan sama sekali bagi raja. Raja adalah peringkat ke-9. Sejak pertempuran raja, tidak pernah ada situasi seperti itu, dan peringkat ke-9 ini masih seorang pemuda di bawah usia 30 tahun, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertempuran Stephen Lin dianggap seperti saya benar-benar bangga. Semua orang dipukuli oleh Deb dan Mito Yoping sebelumnya. Mereka semua berpikir bahwa kali ini Wang Zhongwang tidak memiliki hubungan dengan orang-orang Longguo, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya mengandalkan Stephen Lin untuk memaksa Wang Zhong. Raja tetap tinggal di kerajaan naga. Setiap orang memiliki rasa kehormatan saat ini, dan mereka semua melupakan ketidakpercayaan mereka sebelumnya terhadap Stephen Lin, dan bahkan semacam ejekan. Begitulah orang. Ketika orang tidak menyukai Anda, mereka akan memandang rendah Anda, meremehkan Anda, dan bahkan mengasingkan Anda. Begitu Anda menunjukkan kemampuan di luar imajinasi semua orang akan memuji Anda karena dekat dengan Anda. Disebut berbagi suka dan duka, lebih dari kemakmuran bersama. Adapun apakah Stephen Lin dapat langsung menyegel Dewa Perang, tidak ada yang berani memikirkannya, karena sangat sulit untuk menjadi Dewa Perang. Masih ada beberapa raja bela diri peringkat 9 dalam sejarah naga kerajaan, tetapi mereka benar-benar bisa menjadi Dewa Perang. Hanya ada 10 dalam 10 tahun. Jika Anda ingin menjadi Dewa Perang, Anda harus mengalahkan Dewa Perang, dan Dewa Perang sudah dianggap sebagai puncak manusia dalam setiap aspek. Anda mungkin menemui jalan buntu dengannya, tetapi sangat sulit untuk mengalahkannya. Jangan katakan apa-apa lagi, katakan saja bahwa Guan Feibai mengalahkan Dewa Perang sebelumnya dalam pertempuran. Dua bertarung selama 4 hari 3 malam. Pada akhirnya, Guan Feibai menghabiskan Dewa Perang sebelumnya dan mengalahkan yang lain. Saat ini, Stephen Lin menggunakan gerakan tertentu untuk membuat dirinya terlihat seperti orang tua. Semua orang berasal dari masa lalu. Secara alami, dia tahu bahwa gerakan seperti ini yang mengubah bentuk tubuhnya tidak boleh dipertahankan untuk waktu yang lama, jika tidak Stephen Lin akan melakukannya. Sudah lama dalam keadaan ini. Oleh karena itu, waktu Stephen Lin terbatas, dan Dewa Perang memiliki daya tahan yang sangat kuat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Stephen Lin tidak mungkin ingin mengalahkan Dewa Perang dalam pertempuran raja. Bahkan jika tidak ada pemenang, maka Stephen Lin memiliki yang paling segel raja bela diri peringkat ke-9. Pemanasan sudah selesai, kata Stephen Lin. Ya. Wei Aning mengangguk, dan kemudian berkata, kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Petik 2. Kamu juga lebih kuat dari yang aku kira, tetapi dalam pertempuran ini, apapun yang terjadi, kamu harus mati. Petik 2. Stephen Lin menatap Wei Aning dan berkata, karena dia telah mengekspos kartu trufnya, dia harus membunuh Wei Aning, maka dia akan dinamai Dewa Perang, bahkan jika beberapa orang curiga bahwa dia adalah seorang tiran, dengan identitas Dewa Perang, tidak ada seorang pun tidak berani mengujinya dengan enteng. Stephen Lin tidak mengharapkan omong kosong yang dia buat untuk menipu semua orang, jadi dia harus memberikan dirinya identitas lain untuk membuat orang cukup cemburu padanya. Terlebih lagi, Wei Aning menculik Yao Jing sebelumnya, bahkan jika Wei Aning tidak memiliki permusuhan terhadapnya sekarang, Stephen Lin akan membunuhnya. Kamu masih ingin membunuhku? Wei Aning memandang Stephen Lin dengan jijik dan berkata, aku khawatir kamu tidak akan punya cukup waktu. Petik 2. Kamu akan tahu setelah kamu mencoba. Wei Aning. Wei Aning tidak takut dan juga bergegas menuju Stephen Lin. Keduanya langsung memperpendek jarak satu sama lain, dan kemudian bertarung dengan sengit bersama. Kali ini, Stephen Lin mengubah gaya permainannya. Sebelumnya, Stephen Lin menggunakan kombinasi serangan dan pertahanan, tapi kali ini, Stephen Lin menyerah begitu saja dan berubah menjadi output tanpa syarat. Wei Aning melihat bahwa Stephen Lin telah mengubah gaya permainannya, dan dia juga segera mengubah gaya permainannya.
Keduanya menyerahkan pertahanan mereka, dan kemudian menerapkan semua serangan di sisi lain tanpa keberatan. Adegan itu pernah sangat tragis. Bab 545. Ini menakutkan, Stephen Lin ini menakutkan. Dia benar-benar bisa bertarung melawan dewa perang tanpa menjadi lemah. Ini saja membuatnya lebih kuat dari rata-rata raja bela diri peringkat 9. Deb melihat pertempuran sengit di panggung kompetisi. Dua dari mereka tidak bisa membantu tetapi berseru. Orang-orang di sekitar mengangguk satu demi satu. Stephen Lin ini menunjukkan kekuatan yang melampaui rata-rata raja bela diri peringkat 9, dan sekarang dia dapat mengatakan bahwa dia berdampingan dengan dewa perang. Di tepi arena kompetisi, para dewa perang semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Xiao Tua, apakah kamu benar-benar ingin mereka mati di sini? Guan Feibai bertanya dengan cemberut. Penampilan Stephen Lin ini benar-benar di luar dugaanku. Pada usia seperti itu, dia bahkan bisa dibandingkan dengan dewa perang. Selama dia diberikan beberapa tahun lagi, mungkin dia akan menjadi salah satu dari kita, Lao Wei. Di sana adalah dendam lama dengannya, tak satu pun dari keduanya mau menyerah sekarang. Sulit bagi mereka untuk berhenti. Kata Xiao Chentian, benarkah kita harus berjuang di sini selama beberapa hari dan malam untuk menentukan pemenangnya? Guan Feibai bertanya. Mari kita tunggu dan lihat, Lao Wei masih memiliki kartu hall, saya ingin melihat apakah Stephen Lin dapat menghentikannya, kata Xiao Chentian. Wei tua masih memiliki kartu hall. Orang-orang di sekitar memandang Xiao Chentian dengan heran, bahkan mereka tidak tahu bahwa Wei Aning masih memiliki kartu hall. Ya, Xiao Chentian mengangguk, tetapi tidak banyak bicara. Pada saat ini, situasi di lapangan berubah tiba-tiba. Stephen Lin membuat perubahan mendadak yang mengejutkan Wei Aning. Wei Aning dipukul langsung di dada oleh pukulan Stephen Lin, dan seluruh tubuhnya terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah. Pada saat ini, keadaan Wei Aning memburuk. Stephen Lin tahu bagaimana memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya, menipunya, dan tanpa pamrih mengeluarkan Wei Aning. Wei Aning didahului oleh Stephen Lin, jadi dia hanya bisa secara paksa mengubah statusnya, mengubah status outputnya menjadi status defensif. Namun, dia sudah kehilangan kesempatan. Jadi pertahanannya menjadi sedikit lelah saat menghadapi serangan Stephen Lin. Stephen Lin ini terlalu kuat, perubahan gerakan yang tiba-tiba itu, aku mungkin tidak bisa bereaksi. Raja Naga Emas Kitian berkata dengan sungguh-sungguh. Yah, terlepas dari kecepatan atau kekuatannya, Stephen Lin telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Yang lebih langka lagi adalah pemahamannya tentang seni bela diri kerajaan naga telah mencapai titik di mana itu tidak lebih lemah dari kita. Wei tua benar-benar sedikit berbahaya. Tanda seru petik 2, kata Dewa Perang. Di panggung kompetisi, Wei Aning, yang lelah menghadapinya, menggunakan tubuhnya untuk melawan Stephen Lin setelah beberapa konfrontasi enggan, dan kemudian menggunakan kekuatan reaksi untuk membuka jarak dari Stephen Lin. Hah, Wei Aning menghela napas panjang. Lari. Stephen Lin menatap Wei Aning dengan ekspresi lucu. Sejujurnya, saya tidak berpikir Anda memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kartu saya, kata Wei Aning. Kamu masih punya kartu. Stephen Lin memandang Wei Aning dengan heran. Wei Aning tersenyum dan berkata, jangan berpikir tentang dewa perang terlalu sederhana. Jika Anda tidak memiliki kartu truf yang dapat melampaui orang lain, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi dewa perang. Ingin melihat apa kartu trufmu, kata Stephen Lin, dan tiba-tiba melaju ke arah Wei Aning. Wei Aning berdiri di tempat, memandang Stephen Lin yang bergegas, tersenyum main-main, dan kemudian menutup matanya di depan Stephen Lin. Dia menutup matanya. Stephen Lin sedikit terkejut. Apakah otak Wei Aning ini rusak atau apa? Dia menutup matanya selama pertempuran. Mungkinkah dia ingin membuka matanya? Ini sedikit terlalu fantastis, bukan? Meskipun dia tidak begitu mengerti pendekatan Wei Aning, Stephen Lin bergegas maju tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap,
Stephen Lin datang ke Wei Aning. Stephen Lin pertama kali membuat tipuan dengan tinju kirinya, dan kemudian tiba-tiba melemparkan tinju kanannya ke wajah kiri Wei Aning. Wei Aning berdiri tak bergerak, melihat bahwa pukulan Stephen Lin akan mengenai. Wei Aning tiba-tiba memiringkan wajahnya sedikit ke belakang. Memanggil. Dengan pukulan kuat Stephen Lin, Wei Aning, yang matanya tertutup, lolos dengan sangat mudah. Stephen Lin tertegun sejenak. Pada saat ini, bang, dengan suara teredam, tinju tanpa peringatan muncul dari bawah tulang rusuk kiri Stephen Lin dan mengenai tulang rusuk kiri Stephen Lin. Sebuah kekuatan besar meledak di kepalan tangan. Stephen Lin terhuyung 2 langkah ke samping tanpa terkendali, dan sebelum dia bisa menjawab, pukulan lain datang dari sisi kanan. Stephen Lin dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Ledakan. Stephen Lin memblokir pukulannya, dan kemudian memanfaatkan situasi untuk mundur beberapa langkah, memperlebar jarak dari Wei Aning. Apa yang terjadi? Stephen Lin menatap pihak lain dengan kaget. Wei Aning tidak membuka matanya, tetapi dia tampaknya dapat melihat setengah dari segalanya, dan kecepatan reaksinya juga lebih cepat dari sebelumnya. Tebak. Wei Aning menutup matanya dan berkata menghadap Stephen Lin. Stephen Lin memandang Wei Aning dalam diam, dan kemudian mulai berjalan di depan Wei Aning. Wei Aning berdiri di sana dengan mata tertutup, tidak bergerak sama sekali. Stephen Lin mempercepat lagi dan bergegas menuju Wei Aning. Kali ini, Stephen Lin membawa fragmentasinya ke titik ekstrim. Memanggil. Stephen Lin datang ke Wei Aning dan menggunakan tinjunya untuk menyegel mundurnya Wei Aning semaksimal mungkin. Namun, yang mengejutkan Stephen Lin adalah Wei Aning masih dengan tenang menghindari tinjunya, dan kemudian diam-diam meninju, memukul Stephen Lin lagi. Dia terkena 2 pukulan berturut-turut dari pembangkit tenaga listrik God of War, bahkan jika tubuh Stephen Lin cukup kuat, dia merasakan gelombang energi dan darah. Dia sekali lagi membuka jarak dari Wei Aning, lalu menatap Wei Aning dan berkata, "Kamu telah membangunkan persepsimu." Petik 2. Ya, Wei Aning berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi hampir semua orang yang hadir berubah. Persepsi adalah sifat yang paling sulit untuk dibangunkan. Menghitung seluruh seni bela diri, tampaknya tidak ada yang membangkitkan karakteristik persepsi. Siapa yang mengira bahwa Wei Aning, dewa perang yang begitu kuat, akan membangunkan kualitas persepsinya? Yang disebut sifat persepsi terbangun adalah kemampuan unik untuk merasakan perubahan medan magnet udara. Kemampuan persepsi ini lebih menakutkan daripada indera lainnya. Untuk menjelaskannya secara sederhana, bahkan jika orang yang telah membangunkan sifat persepsi itu menutup matanya, dia akan menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Mereka tahu segalanya dengan baik, dan karena persepsi, kepekaan mereka jauh melebihi penglihatan dan penciuman. Oleh karena itu, orang-orang yang telah membangkitkan sifat-sifat persepsi mereka juga harus bereaksi lebih cepat. Seringkali ketika Anda mengangkat tangan, dia bisa merasakannya dan mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebagian orang mengatakan bahwa orang yang telah terbangun sifat persepsinya dapat memprediksi serangan lawan. Pada saat yang sama, karena sifat persepsi terbangun, Anda tidak dapat lagi mengandalkan penglihatan dan penciuman. Setelah menutup mata, musuh tidak dapat mengamati mata Anda, dan dengan demikian tidak dapat mengamati niat Anda. Oleh karena itu, sebagian besar, orang-orang yang membangkitkan sifat persepsi hal ini juga lebih mudah bagi lawan untuk mengetahuinya. Dapat dikatakan bahwa di antara 3 sifat utama, persepsi jelas merupakan sifat yang paling kuat, dan ketika sifat ini jatuh pada dewa perang, kekuatan sifat ini akan dibawa ke dalam permainan penuh. Untuk pertama kalinya, Stephen Lin merasa bermasalah. Saat ini, dia jauh lebih kuat daripada ketika dia baru saja meninggalkan medan perang luar. Ketika dia berada di medan perang luar, dia sudah sebanding dengan keberadaan dewa perang, dan sekarang dia seharusnya melampaui dewa perang biasa. Di hadapan Wei Aning. Pada saat itu,
Stephen Lin tidak takut sama sekali, tetapi siapa yang mengira bahwa Wei Aning ini benar-benar menyadari karakteristik persepsi, kemudian membunuhnya akan sesulit pergi ke langit, kecuali Stephen Lin juga menggunakan kartu truf aslinya. Tapi kartu hall asli itu, kecuali jika itu benar-benar hidup dan mati, Stephen Lin tidak akan pernah menggunakannya, karena kartu hall itu hanya dapat digunakan sekali, dan setelah menggunakannya, dia tidak akan lagi menjadi dirinya. Wajah Stephen Lin sedikit serius. Apakah kamu tidak akan menyerang? Jika itu masalahnya, maka giliranku. Suara Wei Aning tiba-tiba terdengar, mengganggu pikiran Stephen Lin. Stephen Lin memandang Wei Aning, hanya untuk melihat Wei Aning bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Wei Aning memejamkan matanya, jadi Stephen Lin sama sekali tidak bisa membaca niatnya dari matanya. Alasan mengapa seorang master adalah karena master dapat menilai niat pihak lain melalui detail, dan yang paling detail adalah matanya. Begitu tidak ada cara untuk melihat mata, tidak ada cara untuk mengetahui niat pihak lain, sehingga tidak mudah untuk memimpin dalam pertarungan. Set, Wei Aning tanpa basa-basi melancarkan serangan ke Stephen Lin. Seperti yang diharapkan oleh Stephen Lin, dia tidak bisa melihat mata Wei Aning, jadi penilaiannya tentang niat menyerang Wei Aning menjadi kabur. Begitu tidak ada cara untuk memahami niat menyerang Wei Aning, maka Stephen Lin tidak akan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Jadi, dalam sekejap mata, Stephen Lin jatuh ke keadaan pasif. Serangan Wei Aning mengejutkan Stephen Lin. Stephen Lin terus menghindari serangan Wei Aning, sementara Wei Aning dengan gila-gilaan keluar. Keduanya bertarung dari satu sisi arena ke sisi lainnya, kedua belah pihak terus bertarung, dan tubuh Stephen Lin juga dipukul oleh Wei Aning dari waktu ke waktu. Semua orang di luar pengadilan menyaksikan adegan ini dengan gugup. Situasi di lapangan berubah terlalu cepat. Suatu saat Stephen Lin memiliki keuntungan, tetapi saat berikutnya Stephen Lin segera jatuh ke posisi pasif. Perubahan yang begitu cepat membuat orang bahkan tidak mau berkedip. Namun, meskipun Stephen Lin pasif di tempat kejadian, Stephen Lin tidak terlalu bingung. Dia memiliki kekuatan Dewa Perang, bahkan jika Wei Aning menggunakan kartu asnya, tidak mungkin untuk mengalahkannya untuk sementara waktu. Selain itu, Stephen Lin tahu bahwa sifat-sifat persepsi berbeda dari sifat-sifat lain. Begitu Anda bangun, Anda dapat menggunakan sifat-sifat lain sesuka hati, tetapi sifat-sifat persepsi tidak baik. Untuk menggunakan sifat-sifat persepsi, Anda harus mengkonsumsi energi, dan itu menghabiskan banyak. Jadi Wei Aning tidak mungkin dia telah menggunakan sifat persepsi untuk waktu yang lama. Selama Wei Aning lelah secara mental dan berhenti menggunakan sifat persepsi, maka kesempatan Stephen Lin akan datang. Oleh karena itu, Stephen Lin sekarang menunggu kesempatan. Namun, seseorang tidak ingin dia menunggu lebih lama lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.